Hari ini kita akan lanjutkan pengajaran mengenai Pesah, ya, Pesah 2024. Ya, Pesah mengenai 2024 di part yang kedua, di bagian yang kedua. Ya, dan saya beri title atau tema yaitu Mati 2000 tahun yang lalu, namun darah tetap hidup. Ya, kita akan belajar dari seri yang kedua. Kita terus bahas mengenai Pesah sehingga pelan-pelan semua akan terbuka dengan luar biasa, ya, dengan ajaib. Seperti biasa kita untuk dapat memahami daftar Elohim ini kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar supaya tidak tersesat dan kita tambah diperkaya, semakin kaya untuk berbuah, ya, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya. Kita harus ingat, wajib ingat bahwa di tangan saudara dan saya itu sudah ada daftar Elohim yang lengkap, Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, uh, saya pakai istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Saya ulangin supaya yang di luar sana mungkin hari ini pertama kali mendengar, saudara paham apa arti itu Tanak dan Brit Gadasa. Ya, di Tanak dan Brit Gadasa kita sudah mendapatkan semua kelengkapan ayat-ayat, ya, yang kita harus tahu penempatannya integrated sehingga kita dapat mendapat berkat yang luar biasa dari sejak zaman penciptaan Shamayim sampai nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai sesudahnya itu, yaitu di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru itu sudah tertulis, sudah ada, tinggal saudara menemukan dan mengkoneksikannya antar satu ayat dengan ayat yang lain dengan sinkron sehingga mempunyai gambaran yang besar, yang the grand plan dari Bapak Yahweh sehingga kita tidak tersesat dan kita melihat secara detailnya. Ya, haleluya. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai mati 2000 tahun yang lalu, namun darah tetap hidup. Pembahasan ini sebetulnya juga sudah saya bahas lebih luas lagi di dalam pembahasan di dalam pengajaran yaitu aku butuh darah. Ya, jadi siapa yang belum melihat atau mempelajari pengajaran di channel ini yang berjudul yaitu aku butuh darah, silakan saudara masuk ke sana. Ya, saya hanya memberikan titik-titik poin yang penting saja dan tambahan sedikit saja hari ini. Tapi saudara bisa, apa yang saya sampaikan hari ini juga saudara harus dengarkan yang saya sampaikan mengenai aku butuh darah. Jadi itu saling melengkapi satu sama lain. Ya, nah kita akan baca terlebih dahulu mengenai peristiwa Pesah yang pertama. Ya, Pesah yang pertama bukan berarti maksudnya adalah saat Adam dan Hawa ya berdosa, itu bukan itu maksudnya adalah saat Bapak Yahweh menyatakan kepada Moshe dan Harun saat dimana tulah ke-10 untuk orang Misraim ya Misraim ya Mesir itu akan dijatuhkan, dan disinilah baru kisah ini dimunculkan. Ya, peristiwa ini dimunculkan dan disitulah ada kata Pesah. Ya, kita harus paham. Peristiwa Adam dan Hawa itu juga merupakan Pesah. Peristiwa Abraham yang diberi perintah untuk mengorbankan Yishak itu juga peristiwa Pesah. Ya, penjelasannya ada di pengajaran seri yang pertama yang kemarin, Pesah 2024 seri yang pertama. Nah, hari ini kita lihat masalah Pesah ini ya di suatu peristiwa yaitu saat Moshe diperintahkan untuk mengadakan Pesah, saat dimana bangsa Israel akan keluar dari tanah Misraim, Mesir. Silakan Brother Henok untuk baca Keluaran 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Terima kasih. Keluaran 12 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir. 2.
Bulan ini akan menjadi permulaan dari bulan-bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di setiap tahun. 3. Katakanlah kepada semua jemaat Israel, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor domba bagi mereka menurut keluarga leluhur mereka. Seekor domba untuk setiap keluarga. 4. Jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlahnya untuk makan seekor domba itu, biarlah ia dan tetangga yang dekat rumahnya mengambilnya menurut jumlah jiwa masing-masing sesuai dengan kemampuan makannya. Haruslah kamu memperkirakannya terhadap domba tersebut. 5. Dombamu harus sempurna, jantan berumur setahun, kamu harus mengambilnya dari antara anak domba atau dari antara kambing milikmu. 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 dari tahun yang sama, dan seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya di petang hari. 7. Mereka harus mengambil darah itu dan menaruhnya pada kedua tiang dan pada ambang pintu rumah tempat mereka memakannya. 8. Mereka akan memakan daging itu di malam hari, dipanggang dengan api, dan haruslah mereka memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. 9. Jangan memakannya mentah atau direbus dengan air, melainkan dipanggang di api, kepalanya bersama kaki-kakinya dan dengan isi perutnya. 10. Janganlah kamu sisakan hingga pagi hari, yang tertinggal sampai pagi daripadanya haruslah kamu bakar dengan api. 11. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu memakai sabuk, kakimu memakai kasut, dan ada tongkat di tanganmu. Dan kamu harus memakannya cepat-cepat. Itulah Pesah bagi Yahweh. Ya, haleluya. Terima kasih. Ya, kita nanti dalam minggu-minggu ke depan kita akan juga melihat ayat-ayat ini lebih detail lagi. Akan tetapi hari ini saya akan fokuskan mengenai darah. Ya, mengenai darah. Jadi diperintahkan oleh Bapak Yahweh bahwa Bani Israel itu harus mengambil seekor domba yang umurnya setahun. Setahun itu satu, berarti satu itu hubungannya dengan Alef. Ya, kalau saudara sudah paham mengenai gematria dan huruf Ibrani itu akan lebih mudah. Ya, itu Alef. Dan kemudian harus dipelihara sampai hari ke-14. Ya, sampai hari yang ke-14. Jadi mulai hari yang ke-10, ya, mulai hari yang ke-10, yaitu di ayat yang kedua, pada hari ke-10 dalam bulan ini, ya, setiap suami harus mengambil seekor domba, ya kan? Nah, jadi umur setahun lagi. Jadi umurnya bukan domba yang besar, tapi dombanya masih kecil, ya, dan itu dipelihara sampai hari ke-14, ya. Jadi ada sekitar 5 hari di rumah. Karena hari yang ke-10, 11, 12, 13, dan 14. Dan pada hari yang ke-14, maka domba yang kecil itu, yang lucu, karena dombanya masih bayi ya, dombanya masih mungil, itu disembelih. Ya, dan darahnya itu ditaruh di ambang pintu rumah. Ya, kemudian juga dituliskan harus disediakan roti tidak beragi. Jadi mulai tanggal 14 itu mereka makan roti tidak beragi. Kemudian minum sayur pahit. Ya, dan kemudian mereka keluar dari Misraim setelah ini. Ya, setelah ini. Nah, nanti ada peraturan yang lebih lanjut, yaitu mengenai perayaan roti tidak beragi. Ya, itu nanti. Tapi ini adalah awal permulaan, dan kita akan fokus di masalah darah. Nah, di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini sangat penting. Jadi ini adalah beberapa prinsip mengenai darah. Yang pertama adalah kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ya, jadi di ayat ini bisa diperhatikan bahwa untuk mendapatkan pengampunan itu harus ada yang namanya pembunuhan. Ya, penumpahan darah itu bukan mati normal, bukan, tetapi harus dibunuh.
Persis seperti domba kecil tadi yang usianya setahun, itu harus disembelih. Ya, bukan mati seperti begitu saja, tidak. Tetapi harus disembelih. Nah, inilah yang disebut sebagai penumpahan darah. Dengan penumpahan darah, maka akan ada pengampunan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Bapa Yahweh menghadapi Adam dan Hawa yang hari itu dia baru saja berdosa. Sehingga mereka telanjang karena kemuliaan Elohim hilang. Ya, dan mereka mencoba untuk menutup ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Nah, di sini Bapa Yahweh memberikan contoh, harus ada penumpahan darah. Ya, penumpahan darah apa yang diambil yaitu domba. Dan domba tidak bersalah. Domba yang tidak bercacat. Ya, ini bicara mengenai Yeshua. Jadi harus ada pengampunan, harus ada penumpahan darah untuk mendapatkan pengampunan. Jadi buat orang-orang yang tidak mau menerima darah Yeshua, itu tidak akan mendapat pengampunan. Tidak akan pernah. Ya, ini sudah jalur yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Untuk mendapatkan pengampunan harus menerima penumpahan darah ini dari ya seseorang ya yang tidak berdosa, tidak bercacat, yang namanya kita tahu yaitu Yeshua HaMashiach, sehingga kita diampuni, ya, saudara diampuni. Ya, ini prinsipnya. Kemudian di dalam Imamat 17 ayat 11, ya, bahwa di dalam darah itu ada kehidupan. Silakan Brother Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. Imamat 17 ayat 11. Sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Sebab darah itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. Terima kasih. Ini perkataan Bapak Yahweh, prinsipnya tetap tidak berubah. Sejak zaman Adam dan Hawa, ya, sampai selama-lamanya harus ada prinsip ini, yaitu penebusan bagi kehidupan itu dilakukan dengan adanya darah. Ya, dengan adanya darah. Jadi penting sekali ya mengenai prinsip ini, dan kita bersyukur kalau saudara dan saya boleh memahami hal ini sehingga kita dapat mendapat kesempatan ya atas anugerah Bapa Yahweh untuk boleh diterima masuk di dalam Shamayim. Tanpa darah Yeshua tidak mungkin. Ya, tanpa darah Yeshua tidak mungkin ada kesempatan untuk masuk di dalam Shamayim. Ya, jadi ini prosedurnya. Kemudian kita tahu bahwa darah itu berteriak. Nah, darah berteriak ini maksudnya darah yang bukan mati normal, akan tetapi yang mati dibunuh. Ayatnya ada di dalam Kejadian 4 ayat 10. Silakan Brother Enoch. Kejadian 4 ayat 10. Dia berfirman, apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Terima kasih. Kita tahu peristiwanya di mana Kain membunuh Habel adiknya. Ya kan? Dia pikir orangnya sudah dibunuh, mulutnya pasti diem. Tidak ada yang tahu. Ternyata Bapak Yahweh menegur ya kepada si Kain dan dengan menggunakan satu kalimat. Bukan mulutnya yang berteriak, akan tetapi darahnya itu berteriak. Sudah bisa lihat, jadi darah itu bersuara ya saat ditumpahkan tanpa, maksudnya tidak melalui proses kematian normal, tapi dari pembunuhan. Ya, pembunuhan. Nah, seringkali kita lihat kalau ada daerah-daerah tertentu bekas orang yang tabrakan atau mati bunuh diri atau mati terbunuh, itu selalu ada hal-hal yang ganjil di daerah situ. Ya, setan pada kumpul semua di situ. Ya, itulah. Jadi di sini ada suara darah yang berteriak. Ya. Nah, prinsip ini ternyata kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, maka
darah Yesua itu juga berteriak, saudara. Ya, dengan menggunakan prinsip yang ada di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-10 tadi. Ya, Brother Henok bisa baca Ibrani 12:24. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat atau berteriak lebih kuat daripada darah Habel. Terima kasih. Saya lihat kalau di dalam Kejadian 4 ayat 10 dikatakan suara darah adikmu berteriak. Berarti di dalam Ibrani 12 ayat 24 ini, saat darah Yesua itu dicurahkan dan menggunakan kata berbicara lebih kuat, berarti kita bisa juga menggunakan kalimat berteriak lebih kuat. Lebih kuat dari siapa? Lebih kuat daripada darahnya Habel. Jadi Yesuanya itu saat disalib mati, tetapi darahnya itu tetap berteriak. Ya, darahnya tetap berteriak. Nah, berarti kalau berteriak, berarti darahnya hidup. Darah itu hidup, saudara. Ya, karena di dalam darah tadi, ya, dikatakan ada kehidupan. Ya, jadi disinilah ini prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Penting sekali ya untuk bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi darah Yesua, karena Yesua matinya dibunuh, ya, jadi darahnya berteriak. Jadi ini bukan satu kebetulan ya, antara Kejadian 4 ayat 10 dan Ibrani 12 ayat 24. Ini saling melengkapi, saling bergandengan satu sama lain untuk menjelaskan. Suara darah Habel itu sudah kuat, tetapi suara darah Yesua itu lebih kuat, ya, dahsyat. Nah, kita perhatikan ya apa yang diteriakkan oleh Yesua. Maksud saya darahnya. Ya, apa yang diteriakkan darah Yesua, tapi pertamanya sebelum mati Yesua meneriakkan beberapa kalimat dan salah satu kalimatnya adalah di dalam Lukas 23 ayat 34. Silakan Brother No. Lukas 23 ayat 34. Lalu Yeshua berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan untuk membagi jubahnya, mereka pun membuang undi. Ya, terima kasih. Kita perhatikan di bagian A, yaitu Yeshua berkata sebelum kematiannya, ya beberapa saat sebelum kematiannya, Yeshua berkata, Bapa, ampunilah mereka. Ya, ampunilah mereka. Jadi itu yang diucapkan oleh Yeshua dan ini diteruskan dengan teriakan darahnya. Ya, diteruskan dengan teriakan darahnya. Jadi kenapa? Saat kita menerima darah Yeshua, maka darah itulah yang berbicara buat kita, yaitu dengan satu kalimat diampuni. Ya, diampuni. Jadi betapa pentingnya darah Yeshua itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sangat-sangat fundamental dan sangat-sangat penting sekali. Karena dengan darah Yeshua, maka tiap detik yang ada di dalam kehidupan kita, darah itu selalu berbicara, berteriak. Diampuni, diampuni. Jadi kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang diampuni. Ya, penulis Mazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan tidak diingat pelanggaran-pelanggarannya. Mengapa? Karena akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Syamayim. Ya, luar biasa sekali. Jadi inilah yang diteriakkan oleh Yeshua dan kemudian darahnya juga berteriak. Ya. Nah, ada kekuatan supernatural yang Yeshua selalu perform atau tampilkan, ya, yang menghubungkan antara alam roh, ya, alam supernatural, alam spirit, ya, dengan alam fisik. Ya, ini kekuatan supernatural ini berulang-ulang itu dilakukan oleh Yeshua. Beberapa contoh misalnya, sakit kusta. Sakit kusta itu tidak ada obatnya saat itu, saudara. Dan Yeshua menyembuhkan, memberikan kulit yang baru. Ya, bersih, ditahirkan.
Ya, termasuk juga peristiwa Naaman. Ya, jadi ada hubungan yang kuat antara alam roh dengan alam roh malaikat-malaikat, ya, dan juga alam fisik manusia. Kemudian Yeshua juga menunjukkan kekuatannya, yaitu orang buta dan matanya bisa disembuhkan. Bukan disembuhkan, maksudnya diciptakan di situ. Ya, bisa diciptakan. Ada banyak. Jadi Yeshua itu memberikan jembatan antara alam malaikat-malaikat, ya, alam dunia roh dengan alam dunia fisik. Nah, kita akan lihat salah satu contoh yang kita bisa ambil, yaitu di dalam Matius 14 ayat 19 sampai 21. Memang peristiwa ini sangat terkenal, yaitu mengenai 5 roti dan 2 ikan. Silakan Brother Enoch untuk membaca buat kita. Terima kasih. Matius 14 ayat 19 sampai 21. Setelah memerintahkan orang banyak itu duduk di atas rumput, Yeshua mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Kemudian sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu membagikannya kepada orang banyak itu. Maka makanlah mereka semua hingga kenyang. Dan mereka mengumpulkan sisa dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh. Mereka yang makan itu kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Terima kasih. Jadi perhitungan mereka yang makan saat itu adalah 5.000 itu laki-laki saja. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya, anggaplah ada wanita-wanita yang ikut dan anak-anak kecil. Ini berarti yang dapat makan saat itu ada sekitar paling tidak 10.000 orang, saudara. Paling tidak loh ya, paling tidak. Ya, bisa lebih dari itu. Kalau anaknya 3, anaknya 2, ya kan? Nah, kemudian itu bisa terlipat kali gandakan. Nah, peristiwa ini saya harus garis bawahi, ini bukan perjamuan makan tubuh dan darah Yeshua, bukan. Ini adalah performance, ya. Kalau saya dibantu, Brother Hendra, performance itu apa nih bahasa Indonesia? Manifestasi ya, performance. Itu seperti pertunjukan. Ya, ditunjukkan ya kekuatan ilahi daripada Yeshua yang dia saat itu hanya ada ya 5 roti dan 2 ikan. Ya, dan kemudian yang dia lakukan adalah tidak membaginya langsung, tidak. Tetapi Yeshua ya menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Saya bisa lihat yang saya kasih warna biru, dia menengadahkan ke langit dan mengucapkan berkat. Jadi, sebelum Yeshua menyatakan ini, dia melakukan sesuatu hal yang mengkoneksikan antara alam supranatural dengan alam fisik natural, yaitu dengan minta doa, minta berkat, ya, mengucapkan berkat, ya, menengadah biar blessing itu turun dan mujizat terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Ya, jadi di sini ini bukan soal makan tubuh Yeshua dan minum darahnya loh ya. Saya rasa terlalu bahasa Inggrisnya cheap. Indonesianya apa yang cocok ya? Murah. Ya terlalu murah sekali ya, terlalu enteng sekali ya. Maksudnya rendahan sekali gitu loh. Kalau menganggap peristiwa ini sebuah peristiwa makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, itu nggak mengena gitu loh ya. Jadi orang yang berpikir seperti itu, saya pikir dia ngomong tanpa nalar begitu loh ya. Sayangnya di situ. Melenceng, Mbak. Ya, melenceng jauh. Ini nggak ada hubungannya ya. Yang Yeshua mau kasih tahu itu adalah dengan menggunakan doa, maka alam supranatural itu akan membuat sebuah transformasi di dalam alam fisik. Itu yang message-nya itu di situ.
Ya, dan ini dilakukan Yesua 2 kali loh. Yang pertama ada 5.000, kemudian yang 5.000 orang laki-laki, dan yang kedua ada sekitar kalau tidak salah 4.000. Jadi 2 kali Yesua perform, menunjukkan, menampilkan hal ini, ya, memberkatinya dan kemudian membuat sesuatu yang alam supernatural, yang sebetulnya dalam alam fisik itu tidak mungkin terjadi, itu terjadi. Ya, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ya, jadi itu saja yang menjadi titik poinnya, tidak dikembangkan sebagai hal makan tubuh Yesua dan minum darahnya. Itu terlalu gimana ya, melebih-lebihkan. Ya, jadi kita harus hati-hati ya di dalam melihat peristiwa demi peristiwa di dalam Daftar Elohim. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 66 ya, yang sering kita dengar sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darahnya. Ya, di sini Yesua itu ngomong kepada orang banyak. Ya, orang banyak. Dan Yesua pada saat memberikan hal ini, dia tidak melakukan apa-apa, hanya memberitakan saja. Yang menyatakan bahwa dialah adalah roti yang turun dari Syamayim, dan kemudian ya dengan satu kalimat yaitu bahwa daging Yesua adalah betul-betul makanan dan darah Yesua adalah benar-benar minuman. Sudah bisa lihat ya, dan saya ngomong terlalu cheap sekali ya, terlalu dangkal sekali ya, terlalu murahan sekali ya kalau berpikir oh nanti daging Yesua itu dicabik-cabik dan tinggal tulangnya saja. Itu pemikiran terlalu dangkal. Saya bilang itu sangat-sangat dangkal. Ya, yang dimaksud Yesua ini adalah untuk mempersiapkan sebuah peristiwa. Yaitu nanti kita akan lihat, dan peristiwa itu ada di dalam pada saat Pesah yang terakhir. Ya. Karena apa? Platform ini diberikan oleh Yesua supaya orang-orang mengenal ya pada saat apa yang dikatakan oleh Yesua di dalam Pesah yang terakhir dengan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Murid-murid itu sudah dapat memahaminya apa yang dimaksud oleh Yesua. Yesua ini bicara soal elemen, ya kan? Tetapi anehnya ya banyak orang yang berpikir menyimpang, terlalu melebih-lebihkan. Sehingga mereka berkata, oh kalau gitu ya Yesua tinggal tulang belulangnya saja untuk masuk di dalam kubur. Saya bilang terlalu murahan sekali itu pikiran seperti itu. Sangat-sangat disayangkan sekali. Ya, nggak ngerti tapi asal ceplos saja. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Yesua di dalam Yohanes 6 ya, di dalam pasal-pasal ini itu adalah untuk menyatakan hal yang akan datang yang akan dia kerjakan. Yang pertama. Yang kedua, Yesua tidak melakukan pemecahan roti atau anggur saat itu. Karena Yesua tahu bahwa murid-murid loh ini, ya, itu mereka bersungut-sungut, menolak. Kita akan baca ya, ayat-ayat yang sudah saya tampilkan, ayat 53 sampai 66. Silakan Brother Enoch untuk baca terlebih dahulu. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesua kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesua yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? 61. Yesua yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terima kasih.
Saya bisa lihat, kalau kita lihat, ayat ini mempersiapkan suatu event, yaitu Pesah yang terakhir. Buat Yesua ya, buat Yesua. Jadi sebelum Yesua menyatakan itu kepada murid-murid dalam saja, Yesua sudah membuat istilahnya itu ancang-ancang begitu ya, mempersiapkan ya dengan pengertian mengenai tubuh Yesua dan darah Yesua yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Nah, ingat di ayat-ayat ini dikatakan bukan orang luar yang bersungut-sungut, tetapi murid-muridnya. Murid-murid ini siapa? Ini bukan murid-murid yang ke-12 murid itu. Akan tetapi di luar lebih dari 12 murid, itu ada yang namanya 70 murid. Inilah yang bersungut-sungut. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ya. Murid-murid ini bersungut-sungut, saudara. Padahal udah ikut Yesua loh. Ya, sudah ikut Yesua. Sudah lihat miracle. Tapi pada saat Yesua mau bawa mereka maksud saya, ke dalam satu pengalaman supernatural yang lebih dalam, nggak mampu. Ya, nggak mampu. Bahkan mereka parahnya nih, ya parahnya mereka mengundurkan diri. Dah, terus gak Yesuaan, pergi mereka. Saudara bisa lihat, mati imannya. Saat mau dibawa ke satu dimensi yang lebih dalam, mereka menolak. Mati mereka. Saudara bisa lihat, jadi tujuan Yesua dengan menggunakan elemen ini, maka akan ada persekutuan. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bisa lihat di sini, ya nggak langsung orang-orang gigit Yesua dong saat itu, ya kan? Yang mereka gembar-gemborkan sebagai kanibal. Saya pikir itu pemikiran yang sangat murahan sekali. Sayang sekali ya. Nggak bisa mencapai. Mau dibawa lebih dalam, tapi nggak mampu. Ya, karena apa? Ya, karena cara pandang yang salah, kemudian dipengaruhi orang lain juga salah. Ya, akhirnya ya mereka undur. Pertamanya bagus, start pertamanya bagus, percaya Yesua, ikut Yesua, jadi muridnya. Ujung-ujungnya undur. Gak buat apa? Yang mending gak usah ikut sekalian dari pertama. Hukumannya nggak seberat itu. Ya kan? Sayang sekali. Nah, kita lihat. Ya, itu persiapan Yesua. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam masalah Passover, Pesah yang pertama yang saya maksudkan adalah saat zamannya Moshe akan membawa keluar Bani Israel, ya, sebelum peristiwa tulah yang ke-10, di sana tidak ada unsur anggur. Nggak ada. Ya, nggak ada unsur anggur. Cek aja di dalam daftar. Ya, cek aja di dalam kitab keluaran. Adakah mereka disuruh menyiapkan anggur? Tidak ada. Yang ada adalah disuruh menyiapkan roti tidak beragi dan disuruh menyiapkan sup pahit. Ya kan? Nah, tetapi di dalam zaman Yesua, kita bisa melihat Yesua melakukan Pesah yang terakhir, itu anggur muncul, saudara. Ya, bisa lihat kan? Saat zaman Moshe tidak ada anggur, ya bahkan kalau sudah lihat di dalam kitab Keluaran dan Imamat mengenai masalah peristiwa Pesah, itu nggak tersebut ada anggur ya kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah menemukan. Jadi anggur ini siapa yang menambahkan ini, ya? Yang menambahkan sehingga saat peristiwa di mana Yesua melakukan Pesah yang terakhir, ya, di sana Yesua ambil anggur, ya, ambil anggur, ya, sebagai elemen, ya, yang menyatakan inilah darahku. Nah, siapa yang menambahkan ini siapa? Nah, kita tahu inilah yang disebut sebagai seder atau peraturan Pesah. Dan kalau saudara lihat
bahwa peraturan Pesah, seder Pesah itu hanya untuk mengingat peristiwa keluarnya Israel dari Misraim, dari Mesir. Ya, jadi mereka melakukan seder Pesah itu hanya mengingat itu saja. Ya kan? Memang di dalam Pesah itu adalah ada prophecy mengenai Yeshua. Ya, mengenai Yeshua. Ada profesinya. Tetapi mereka melakukan itu sebetulnya mengingat keluar dari perbudakan di Misraim. Dan peraturan ini sebetulnya sampai hari ini sama, nggak berubah. Nggak percaya? Saudara tanya sama orang-orang Yahudi yang rabbinik, ya, yang rabbinik. Coba saya tanya, Pesah itu meaningnya apa? Gitu. Mereka tidak akan ngomong mengenai Yeshua. Pasti yang mereka omong adalah keluar dari Misraim, Mesir. Selalu rujukannya ke sono, saudara. Karena apa? Karena mereka menolak Yeshua. Iya kan? Sampai hari ini kan mereka tetap menolak Yeshua. Gitu? Ntar nggak lama lagi mereka akan dimasukkan tempat penggodokan, yaitu masa 666. Baru mereka sadar akan Yeshua, tapi telat. Sehingga mereka ketinggalan rapture. Ya, jadi peraturan seder itu sama. Hanya bedanya itu hanya sedikit. Yaitu bagi mereka yang melihat bahwa Pesah itu ada unsur prophecy. Prophecy yaitu nubuat mengenai siapa? Mengenai Yeshua. Jadi mereka ambil ini, ya, mereka istilahnya itu mereka aplikasikan, ya, bahwa inilah sebetulnya simbol-simbol yang akan digenapi di dalam hidup Yeshua. Tetapi ide dasarnya tidak demikian, saudara. Ya, ide dasarnya adalah tetap satu, yaitu keluarnya Israel dari Mesir. Ya, jadi contohnya sangat jelas sekali. Pergi Israel, tanya mereka, ya, tanya mereka. Nek saudara ketemu mesianik, mereka akan ngomong, ya, ini adalah simbol Yeshua. Tapi kalau tidak, rata-rata mereka ngomongnya apa? Israel. Saudara ngotot sama mereka, enggak, ini mengenai Yeshua. Saudara akan ditampar di sana. Ya, saudara akan diludahin di sana. Karena mereka benci Yeshua. Ya, jadi kita harus bisa melihat hal ini dengan jelas. Nah, kembali lagi soal anggur. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam Pesah, ya, yang ada di zaman Moshe, itu tidak ada unsur anggur, saudara. Nggak ada unsur anggur. Ya, jadi unsur anggur ini baru ada setelah mereka masuk di tanah Kanaan. Tapi sebelumnya nggak ada. Dan mereka juga mengembangkan dengan menggunakan yang namanya 4 sawan, seder, peraturan. Seder itu peraturan, ya. Jadi mereka kembangkan dengan 4. Jadi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tetapi kalau sudah lihat, ujung-ujungnya itu sama. Yaitu mereka mengingat mengenai keluarnya Israel dari Mesir, Misraim. Begitu loh. Ya. Tapi masalahnya ini sekarang diadopsi. Ya, diadopsi oleh mesianik. Dikaburkan, saya bilang, kalau saya boleh bilang. Kenapa? Dirancukan. Ya, karena sebetulnya hal ini tidak ada. Ya kan? Cek saja. Ada nggak dalam kitab suci yang menyatakan harus ada 4? Kan nggak ada. Ya, yang ada di mana? Di Talmud. Nah, sedangkan di Talmud itu sendiri mereka menolak Yeshua. Saya bisa lihat. Nah, inilah yang disebut sebagai kebablasan. Lah kok kenapa kok tidak mau sekalian aja kalau ikut Talmud, ikut aja nolak Yeshua. Gitu loh. Iya kan? Kalau ngambil sepenuhnya dong, ambil Talmud ya ambil aja sepenuhnya, ikut. Ya, kata-katain itu Yeshua. Kan mengerikan sekali apa yang dikatakan di dalam Talmud mengenai Yeshua. Ya kan? Mereka tidak percaya. Lah kenapa kok percaya? Begitu loh.
Kalau ngambil dari Talmud, aneh kan? Inilah yang disebut sebagai kebablasan. Ya, jadi mengerikan sekali saya bilang. Nah, posisinya bagaimana kalau yang benar? Kita lihat Yeshua. Ya, simpel saja saudara, nggak usah repot-repot, nggak usah bingung. Ya, yaitu di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 dan Lukas 22 ayat 20. Ya, silakan Brother Henok untuk baca. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan sementara mereka makan, Yeshua mengambil roti, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian dia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Kamu semua, minumlah dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa." Lukas 22 ayat 20. Begitu juga dengan cawan itu sesudah makan. Katanya, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, Yeshua mengatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian yang baru di dalam darahku. Karena apa? Sebelumnya mereka berpatokan dengan menggunakan darah domba, darah binatang yang halal, yang berkuku belah dan memamah biak, yaitu sapi, lembu, kemudian kambing, domba. Saya bisa lihat, ini yang diselesaikan, ya kan? Dan kemudian Yeshua juga kasih suatu performance, ya, yang menjadi satu peristiwa nanti yang menerimanya akan melanjutkannya, mengestafet. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia ambil roti, ya kan? Dan kemudian dipecahkan, dan kemudian Yeshua mengucap syukur terlebih dahulu. Mohon maaf, dia memberkatinya terlebih dahulu, kemudian memecahkan, dan kemudian membagikan ke murid-murid sambil berkata, "Inilah tubuhku." Dan juga saat mengangkat cawan, dia mengucap syukur, berdoa dulu, dan kemudian memberikan kepada murid-murid yang ada di situ, dan mengatakan, "Inilah darahku." Sudah bisa lihat? Kalau tidak diberkati, roti tetap roti, saudara. Kalau tidak diberkati, anggur ya tetap anggur. Yang membedakan adalah berkat. Sudah bisa lihat, di peristiwa 5.000 orang laki-laki yang makan roti sampai kenyang, termasuk nanti plus perempuan dan anak-anak. Kalau tidak diberkati, rotinya cuma 5, ikannya cuma 2, tetap. Tetapi karena berkat terjadi sebuah shifting, pelipat gandaan. Kita bisa lihat. Ya, disinilah kita harus paham, ya. Dengan kita gandengkan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-6 tadi, yaitu mengenai persekutuan dengan tubuh Yeshua dan darah Yeshua. Ya. Kalau kita sekarang mau diambil secara letterlock, ya kita tidak mungkin bisa. Di mana tubuh Yeshua, di mana darahnya. Begitu loh. Ya kan, tetapi Yeshua memberikan suatu platform, memberikan suatu cara di dalam cara, yaitu dengan cara alam supernatural, yaitu dengan cara memberkatinya terlebih dahulu, sehingga kita bisa klaim inilah tubuh Yeshua. Walaupun memang bentuknya roti, tetap fisik, tetapi kita tidak boleh lagi mengatakan ini sebagai roti yang biasa. Kenapa? Karena sebelumnya sudah diberkati. Ya, jadi sangat sayang sekali kalau mereka tidak bisa melihat kedalaman ini. Persis seperti murid-murid tidak bisa memahami, ya, saat Yeshua berkata, "Makanlah tubuhku, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Dan akhirnya mereka murtad. Mereka undur, mereka murtad. Ya, jadi kita bisa melihat
Yeshua mau ngajarin sesuatu yang alam supernatural tapi ditolak. Ujung-ujungnya apa? Imannya mati, saudara. Ini parah sekali buat mereka-mereka yang tetap berpegang, ya. Kasihan sekali sih mestinya. Cuman ya bagaimana ya, dikasihani juga tidak bisa itu, ya kan? Tambah mereka merasa benar sendiri, ya silahkan, nggak ada masalah, ya kan? Nah, disinilah titiknya, ya. Apakah kitab suci dan Yesus masih mengajarkan tentang 4 cawan anggur? Apa ada dalam kitab suci? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, nggak ada. Nggak Ya. ada, Pak. Memang Yeshua menggunakan momen itu. Dan saudara perhatikan bahwa Yeshua, ya, mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku, ya, memberikan roti dan tawan itu, dan kemudian mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku, itu pada Pesah yang terakhir. Padahal ministrinya Yeshua itu 3,5 tahun. Nah, kenapa kok tidak dilakukan di Pesah pertama atau Pesah kedua? Nggak ada tertulis. Baru Pesah yang terakhir dia nyatakan ini semua. So, bisa lihat. Disinilah Yeshua mau mengajari kita, mengajari murid-murid terlebih dahulu, dan ini akan dilanjutkan terus kepada pemerintahan mereka ke seluruh dunia, ya, sebagai satu cara, elemen yang powerful untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yeshua. Saya bisa lihat. Padahal saya harus kasih tahu, di dalam makan Pesah itu bukan cuma roti, setuju ya? Itu ada buah-buahan, juga ada yang namanya daging. Lah kenapa Yeshua kok nggak ngambil dagingnya? Gitu loh. Kan pertanyaannya begitu. Kenapa kok yang diambil rotinya? Padahal kalau daging kan cocok ya mestinya. Inilah dagingku, nah, gitu lah. Ini tubuhku kan kayak daging. Enggak itu. Ya, lihat aja di seder Pesah. Itu kan ada banyak itu dagingnya, ada, saya nggak tahu daging apa, ada telur, juga ada ayam, ada nggak tahu daging apa lagi. Ya, kenapa kok nggak diambil dagingnya? Begitu loh. Saya bisa memahami dalam ini. Karena Yesus mau kasih contoh dengan menggunakan elemen roti ini. Dan kita tahu pada saat zaman Yesua, makanan utama mereka adalah roti. Ya, adalah roti. Jadi dalam hal ini kita bisa memahami lebih dalam untuk dibawa ke dalam dimensi yang lebih dalam. Dan disinilah terjadi penyaringan. Tidak mau masuk di bawah dimensi yang lebih dalam, ya contohnya seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Akhirnya apa? Bersungut-sungut, ngomel, dan akhirnya murtad, tidak mengikuti Yeshua. Ya, kalau tidak ngikutin Yeshua, tanda-tandanya adalah mereka akan terikat dengan roh-roh lain. Perhatikan aja, mereka akan lemah, mereka akan weak, lemah spiritnya. Dan banyak ditunggangi dengan roh-roh jahat yang menarik mereka ke dalam ikatan-ikatan. Ya, karena nggak ada kekuatan sama sekali. Ya, jadi inilah mekanisme yang Yeshua berikan. Ya, jadi memang sangat disayangkan sekali, tapi ya gimana ya, namanya sudah pilihan ya. Orang boleh milih ya. Kita juga tidak memaksakan mereka, begitu ya. Nanti nek wis kecentok, kena problem banyak, diikat, dijiret dengan ikatan-ikatan, baru teriak-teriak. Saya bilang lebih susah ngelepasnya. Lebih baik nurut dari awal, itu lebih baik. Toh juga kita bisa melihat bahwa tidak ada pengajaran mengenai 4 cawan anggur, nggak ada. Ya, nggak ada. Di dalam Rabi Saul juga nggak mengatakan. Kalau memang ini penting, pasti Rabi Saul mengatakannya. Ya, pasti mengatakannya. Pasti diadakan. Ternyata enggak. Ya. Jadi mereka itu, saya bilang, terlalu membesar-besarkan. Ya, sayang sekali. Kemudian, kalau saudara kepingin tahu ya, mengenai 4 cup itu, saudara bisa buka di myjewishlearning.com. Saya klik aja di Google, saya
Kalau bisa bahasa Inggris enak, saudara. Atau bisa ditranslate dengan AI sekarang lebih gampang. Ya, semua 4 cup itu seder dan sebagainya, ya, mengenai Pesah, Rabbinik, itu mereka ujungnya cuma satu, yaitu mengenai Israel yang keluar dari Misraim. Itu saja. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah mengenai Yeshua. Yang mengenai Yeshua adalah orang Mesianik. Ya, dengan mengadopsi masalah seder yang dibuat oleh rabi-rabi rabbinik, rabi-rabi yang juga nanti secara berkembang mereka menolak Yeshua. Jadi mereka hanya mengadopsi begitu saja. Ya kan? Nah, masuk ke Indonesia, ya dibuat sebuah ritual, begitulah. Ya, dibuat ritual. Ya, podo ae ceritanya. Ya, ini namanya hybrid, begitu ya. Hybrid dengan rabbinik. Ya, ini hybrid rabbinik, saudara. Ya, kalau nggak mau sekalian aja mereka menolak Yeshua. Wong rabbinik juga menolak Yeshua. Ya kan? Nanti ngomong gitu salah katanya. Ya, oke. Nah, selain daripada persekutuan dengan tubuh dan darah Yeshua, darah Yeshua itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu apa? Mengalahkan setan-setan. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Silakan Brother Enoch. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Kemudian aku mendengar suatu suara di Syamaim yang berkata dengan nyaring, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Elohim. Mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai mati. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat fungsi darah Yeshua untuk menghancurkan kekuatan lawan setan-setan itu dimunculkan di Wahyu 12 ayat 11. Mereka telah mengalahkannya. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah manusia-manusia Elohim. Mengalahkan siapa? Mengalahkan setan-setan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan satu senjata, yaitu darah anak domba. Ya, dan itu harus diperkatakan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi darah Yeshua itu adalah senjata yang ampuh menghancurkan ya malaikat-malaikat yang jatuh, yang tidak kelihatan dengan mata fisik. Mereka harus tunduk. Ya, mereka tidak bisa menang, saudara. Ayatnya ada, dasarnya ada. Saudara bisa lihat, jadi ini powerful sekali darah Yeshua HaMashiach. Dan hari ini kita sudah tahu bahwa darah Yeshua HaMashiach itu hidup. Ya, dengan ini sudah saya pernah sampaikan, penemunya adalah Ron Wyatt. Ya, dan disitulah dia menemukan tabut perjanjian yang di atasnya ada darah kering saat itu ditemukan. Ya, karena Yeshua mati, dia menggenapi hari raya Pesah dan juga hari raya Yom Kippur, pendamaian. Ya. Tapi di dalam pendamaian ini, ya, itu nanti jatuhnya di 10 Tisri, saudara. Ya. Kalau Pesah 14 Nisan. Ya, dan darah Yeshua itu diteliti di laboratorium di Israel, dan ternyata yang mereka perkirakan darah kering itu mati, ternyata darah itu hidup dan kromosomnya jumlahnya 24. Ya, darah Yeshua sampai hari ini hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, darah Yeshua ini ada di mana? Ada di mana? Dalam hidup kita. Nah, itu kalau arti spiritualnya. Arti fisiknya, darah Yeshua ya tetap ada di bawah Golgota, saudara. Itu fisiknya di sana. Betul kan? Fisiknya tetap di sana, kan tetap melekat. Bahkan gua kecil itu
dijaga oleh malaikat-malaikat sehingga ada beberapa orang yang mencoba untuk menerobosnya, tiba-tiba mereka juga mati mendadak. Nah, Ron Wyatt kan ketemunya darahnya di situ. Ya secara fisik memang tetap ada di sana. Tetapi secara alam supernatural, kita bisa menjangkaunya. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang Yeshua ajarkan. Ya, dengan menggunakan anggur. Kemudian diperkatakan berkat, dan Yeshua akan bertindak menyatakan itu jadi darah. Langsung diminum seperti itu. Jadi itu cara transfernya seperti itu. Ya, jadi sayang sekali ya kalau sampai ada pemikiran-pemikiran yang harus letterlock seperti itu. Mereka tidak memahami yang namanya alam supernatural, ya, cara kerja daripada Yeshua HaMashiach yang menghubungkan antara alam spirit, alam roh dengan alam fisik, alam nyata. Ya, ini caranya mengaktifkannya seperti itu. Secara fisik ya, saudara kepingin tahu ya saudara harus berobos. Ya, saudara masuk gua itu yang kecil sekali, ya. Dan sekarang nggak mungkin karena ditutup oleh disil, disegel, nggak boleh masuk oleh pemerintahan Israel, ya kan? Tapi saat itu belum, saat Ron Wyatt itu. Ya, jadi dalam hal ini kita sudah ada barang fisiknya ada, tetapi bagaimana kita menjangkaunya? Ya caranya diajarkan sama Yeshua dengan cara menghubungkan antara alam roh, alam spirit dengan alam fisik nyata, yaitu dengan kuasa pengucapan doa dan berkat. Ya, Yeshua juga mengajarkan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di Syamayim. Apa yang kau ikat di bumi ini, engkau juga ikat di Syamayim. Tapi kok ya anehnya mereka nggak bisa paham gitu loh masalah makan tubuh darah Yeshua ini. Ya, unik sekali ya. Jadi kita bisa melihat bahwa darah Yeshua yang kromosomnya 24 ya itu tetap hidup sampai hari ini ya, sampai detik ini. Ya, puji Bapa Yahweh. Saya tidak perpanjang dan sebelum saya akhiri ada beberapa pertanyaan yang timbul kemarin ya. Salah satunya dari Pak Edi ya mengenai penetapan tanggal Paskah ya, bukan Pesah tapi Paskah. Beda ya, kemarin kan kita sudah belajar ya antara Pesah dan Paskah. Mungkin jawabannya akan saya share saja lewat screen dan bisa di screenshot ya. Bentar ya, saya akan siapkan. Mengapa kok Paskah itu pun tanggalnya beda-beda, tapi harinya tetap sama, saudara? Ya, tetap harinya sama. Ya, mungkin salah satu informasi yang bisa dilihat itu bisa dilihat di sini, saudara. Mengenai Paskah ya. Ini bukan Pesah, Paskah. Ya, coba saya akan tampilkan sehingga saudara juga bisa paling tidak bisa memahami mengapa Paskah itu harinya sama tapi tanggalnya beda-beda. Nah, ternyata ada perhitungan ya yang cukup mereka miliki. Saya bilang buat saya sih rodok complicated ya. Rodok membingungkan, cuman ya itu cara mereka lah untuk mencari tahu kapan itu Paskah. Ya, saudara bisa mungkin lihat di artikel ini. Ya, di artikel ini. Ya, dari Kompas, Siana. Ada banyak ya. Ada banyak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya ambil salah satu contoh saja.
Jadi ini cara menentukan jatuhnya hari Paskah. Ya, karena tanggalnya beda-beda tapi harinya tetap sama, Saudara. Ada beberapa grup kekristenan yang juga Paskahnya itu jatuhnya sampai bulan Mei. Ya, ada. Karena mereka juga memakai kalender Julian, ya. Tapi satu hal, mereka pun tetap berpatokan bahwa Paskah itu hari Minggu. Nah, untuk penjelasan Paskah, saudara lihat yang kemarin, ya, lihat yang kemarin. Ya, jadi saudara bisa paham, ini adalah cara untuk menentukan Paskah, ya, bukan Pesah ya. Kita sudah tahu, kita sudah jadi lebih dewasa lagi, ya, antara Pesah dan Paskah, ya. Oke. Dan ada juga dari brother yang dari Solo, namanya Aditya N. Ya, dia berkata, apakah 14 Nisan itu selalu hari Rabu? Tidak. Ya, tidak selalu hari Rabu. Ya, kita sudah lihat perhitungannya bahwa 14 Nisan itu adalah kalender Ibrani. Ya, dan 14 Nisan itu kalau dikonversikan ke kalender Gregorian, ya, itu akan berubah-ubah, ya. Kemudian si orang Solo ini, Aditya ini berkata, mengatakan banyak ya, berarti Pesah 14 Nisan itu adalah melambangkan kematian Yesua, bukan lambang, ya, bukan lambang. Tapi 14 Nisan itu adalah tanggal kematian Yesua, ya. Dalam hal ini bukan soal lambang, nggak ada lambang, ya, itu adalah tanggal ketepatan kematian Yesua. Nah, pada saat zaman Yesua mati itu pas harinya Rabu, begitu loh, ya. Jadi pas harinya Rabu, ya. Jadi pada tahun kematian Yesua itu kalau dikonversikan ke Gregorian, ya, kita lihat itu harinya itu pas hari Rabu, saudara. Ya, itu. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita sudah hampir memasuki 6.000 tahun setelah setelah kejatuhan, bukan kematian, kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi tidak lama lagi kita akan masuk dalam kerajaan damai 1.000 tahun, tapi sebelumnya ada peristiwa besar, yaitu kita sedang menunggu rapture, dan kita sudah ada di 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama. Coba saya lihat di Haikala 2026, jangan remehkan, dan Yesua berkata, apabila waktunya tidak diperpendek, tidak dipersingkat, maka semuanya tidak akan ada yang selamat. Karena orang-orang pilihan, maka akan dipersingkat. Seberapa singkat? Saudara lihat di rahasia 1290 hari, 1335 hari, ya, rahasia ya, penyingkapan daftar Elohim ini akan menunjukkan pada kita jika kita mengikuti pola Shemitah, maka ya rapture akan terjadi di akhir 2025 atau di awal 2026. Jika kita lihat dari sisi Yobel, maka akan mundur semuanya 1 tahun. Ya. Jadi siapa yang belum masuk dalam keselamatan, maka masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yeshua Mashiach. Karena siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, segera minta baptisan pembaharuan, belajar kebenaran daftar Elohim, tinggalkan semua tradisi-tradisi pagan, penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim sampai masuk rapture. Ya, saya lihat tadi Arizona angkat tangan, ada yang mau diungkapkan, silakan. Ya, shalom Pak Yosef. Ini kemarin ada pertanyaan yang Pak Yosef bilang suruh saya keep dari Brother J. Mau dibacakan sekarang apa ntar? Silakan baca sekarang, nanti kita di ruang tanya jawab. Hal yang Ini lain. dia bilang, Shalom, aku nanya Pak Yosef Roy. Kita semua memanggil nama yang benar, tapi melakukan perjamuan Yesua berbeda-beda. Adakah maksudnya kita nanti di tingkat atas, apa antara di bawah, atau mungkin kita diterima untuk masuk Syamaim? Mohon penjelasan. Thank you. Ya, oke. Terima kasih Brother J, terima kasih Brother Henok. Jadi masalah makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua ini bukan penentuan tingkat, saudara. Akan tetapi selama di bumi ini untuk mencapai rapture, ya, ini adalah elemen
yang akan menguatkan saudara kalau saudara mau menerimanya. Ya, kalau tidak mau menerimanya, maka spiritual saudara, pengiringan saudara akan jadi lemah. Ya, dan setan berusaha untuk menjauhkan saudara dengan untuk mengaktifkan tubuh Yesua dan darah Yesua. Ya, bukan masalah level di Syamayim. Ya, begitu saudara lemah, maka saudara akan masuk di satu golongan, yaitu 5 gadis yang bodoh. Ya, 5 gadis yang bodoh maka akan tertinggal rapture. Nah, kalau sudah tertinggal rapture, problemnya cuma 2. Yaitu pertama, kalau mau selamat, bayar dengan darahnya sendiri. Ya, kalau kuat, begitu loh. Kalau tidak kuat, ya terima tanda. Kalau saat terima tanda, sudah dipastikan masuk di dalam lautan api. Jadi fungsi tubuh darah Yesua, tubuh Yesua dan darah Yesua adalah untuk menguatkan perjalanan kita sebagai makanan dan minuman yang sesungguhnya. Spirit kita, pengiringan kita kepada Yeshua HaMashiach di dalam proses mencapai rapture, itu kita jadi kuat. Ya, itulah jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, puji Bapak Yahweh, dan saya akan bergabung ya dengan tim yang di Arizona. Kita akan menerima doa berkat, dan setelah itu nanti kita akan buka ruang tanya jawab. Ya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian semuanya. Shalom.